Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam materi dari Jim Collins soal gimana perusahaan yang tadinya hebat banget bisa jatuh. Fokus kita spesifik nih ke langkah awal yang sering nggak kelihatan. Tahap 1, kesombongan akibat kesuksesan. Anda mungkin pernah lihat sendirilah ya, sukses yang justru bikin lupa daratan. Nah, materi ini ngebongkar gimana sih itu bisa jadi awal kejatuhan. Oke deh, mari kita bedah ini. Betul sekali. Kejatuhan ini seringnya kayak penyakit gitu loh. Nggak kelihatan dari luar. Kelihatannya masih kuat, tapi di dalam udah mulai rapuh. Penting banget memahami tahap awal ini. Karena disinilah perusahaan mulai kehilangan pegangan fundamentalnya. Hal-hal yang bikin mereka hebat dulu. Dan seringnya, mereka nggak sadar sama sekali. Jadi intinya di tahap 1 ini sukses itu malah bisa bikin ya jadi sombong gitu ya. Perusahaan jadi ngerasa pasti sukses gitu. Sampai lupa kenapa dulu bisa sukses. Mungkin momentumnya masih bagus ya, jadi masih maju aja walaupun keputusannya udah mulai aneh. Contohnya yang berkenal tuh Motorola kan? Persis. Motorola itu, dulu kan hebat banget. Visioner. Punya obsesi gitu buat terus berubah, perbaharui diri. Pendapatan mereka naik drastis. Dari 5 miliar dolar jadi 27 miliar dolar. Cuma 10 tahun. Tapi, sukses besar itu kayaknya bikin mereka agak lupa diri sedikit. Pas mereka luncurin StarTech, ponsel analog paling kecil waktu itu. Wah, bangganya bukan main. Masalahnya, dunia udah mulai pindah ke digital. Dan mereka anggap remeh perubahan itu. Nah ini nih yang menarik. Ada kutipan terkenal kan dari bosnya waktu itu. Kalau nggak salah bunyinya, 43 juta pelanggan analog nggak mungkin salah gitu ya. Mereka bahkan coba ngatur-ngatur operator, gimana tuh dampaknya? Fatal banget itu. Pangsa pasar mereka langsung terjun bebas. Dari sekitar 50% anjlok ke 17%. Wah, ini udah bukan bangga biasa, tapi masuknya hubris. Kesombongan berlebih yang malah ngerugiin diri sendiri. Akibatnya, ya ampun, puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan, nilai saham jatuh. Collins Biru juga nyebut ini pengabaian arogan atau arrogant neglect. Sukses bikin mereka abai sama bisnis intinya. Aduh, itu pelajaran mahal banget ya. Ini jadi ingat kasus lain Circuit City. Mereka juga mirip polanya ya, tapi caranya agak beda dikit. Mereka terlalu sibuk ngejar hal besar berikutnya gitu ya. Bener, Circuit City itu sibuk banget sama proyek baru kayak CarMax, Defex. Beberapa idenya sih bagus sebenarnya. Tapi mereka lupa ngurus kebun utama mereka, toko elektroniknya itu sendiri. Padahal pesaingnya, Best Buy misalnya, malah makin kuat di situ. Gitu kan? Ironisnya, CEO-nya pernah bilang ke investor, santai aja, perusahaan kita kondisinya hebat kok. Jadi bukan berarti nggak boleh inovasi ke tempat baru ya, tapi jangan sampai ninggalin basis utamanya gitu. Kayak analogi Picasso itu, dia terus ngelukis tapi gayanya ganti-ganti. Tetap di dunia lukis, bukan pindah jadi pematung misalnya. Tepat sekali. Energi kreatif itu harusnya dibagi, bukan dialihkan semua. Kesalahan fatal lain di tahap ini tuh, bingung antara apa maksudnya praktek bisnis sekarang sama mengapa prinsip dasar kenapa bisa sukses. Contoh ENP itu klasik banget nih. CEO-nya, si Ralph Burger, itu terobsesi niru praktek pendirinya. Sampai bajunya aja disama-samain. Tapi dia lupa mengapa ENP dulu bisa sukses. Jadinya ketinggalan zaman ya. Terus gimana dong caranya perusahaan bisa bedain mana praktek yang ya udah boleh diubah sama mana prinsip inti yang harus dipegang erat. Susah kayaknya ya. Susah banget, dan ini butuh refleksi terus-menerus. ENP jadi nggak relevan karena mereka kaku sama apanya masa lalu, bukan mengapanya yang ababi. Ada sindiran pedas waktu itu, katanya tiap ada peti mati lewat, ENP kehilangan pelanggan lagi. Nah ini nunjukin pentingnya misahin metode sama misi. Ini nyambung juga ya sama bedanya mentalitas ngerasa udah tahu semua sama terus belajar. Contohnya MS sama Walmart kan, idenya mirip, sukses awalnya mirip, tapi akhirnya beda jauh. Betul. EMS jadi terlalu pede, gegabah ambil alih Zair, akhirnya malah bangkrut. Sebaliknya Sam Walton dari Walmart, walaupun udah sukses banget, dia terkenal rendah hati. Semangat belajarnya nggak pernah padam. Ada cerita dia nanya-nanya terus ke CEO dari Brazil sambil nyuci piring bareng. Coba, dia fokus ke mengapa Walmart ada. Penerusnya juga lanjutin itu. Kuncinya ya itu, rasa ingin tahu, rendah hati, bahkan pas lagi di puncak. Dan jangan pernah remehin peran keberuntungan juga sih.
Oke. Jadi kalau kita coba simpulin nih, tanda-tanda tahap 1 ini termasuk ngerasa berhak sukses, sombong, mulai cuek sama bisnis inti, fokus ke apa bukan mengapa, terus semangat belajarnya turun, sama lupa kalau ada faktor keberuntungan. Gitu ya? Ya, itu rangkuman yang pas banget. Semua itu gejala dari akar masalah yang sama. Kesuksesan mulai bikin perusahaan lupa sama realitas fundamental yang bikin mereka sukses dulu. Fondasinya udah mulai retak, walaupun dari luar gedungnya masih kelihatan megah. Jadi, apa artinya ini buat kita semua ya? Tahap 1 ini bahaya karena licin banget. Sukses itu bisa jadi pedang bermata dua kalau nggak hati-hati. Bisa bikin sombong, lupa diri, terus kehilangan fokus sama hal-hal penting. Coba deh Anda perhatiin di sekitar Anda, di organisasi Anda. Ada nggak tanda-tanda halus kesombongan ini mulai nyelip? Perlu diingat ya, seringkali kejatuhan itu dimulai dari dalam diri sendiri, self-inflicted istilahnya. Dan akarnya bisa jadi udah ada di tahap ini. Mungkin belum kelihatan jelas, tapi prosesnya udah jalan. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar deh. Dari sukses yang Anda nikmati sekarang, kira-kira berapa persen sih yang murni hasil kerja keras sama keahlian Anda? Dan berapa persen yang karena, ya, kebetulan aja waktunya pas atau ada faktor keberuntungan? Jujur sama diri sendiri soal ini, bisa jadi langkah awal buat cegah kesombongan itu masuk.